Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Produk bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton di channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini dan nantinya setelah menonton ini sampai habis dan merasa terhibur, jangan lupa di subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa berkembang lagi. Nah, karena ini adalah segmen cerita pendek, jadi tidak perlu lagi berbasa-basi lebih lama. Kita langsung saja cerita horor. Kita mulai. Cerita ini datang dari dua orang laki-laki, sebut saja namanya adalah Joko dan Ivan. Joko dan Ivan ini adalah teman dari masa kecil sampai mereka tumbuh dewasa dan berumur kurang lebih hampir 22 tahun. Ivan ini hidupnya setelah tamat sekolah masih sering menganggur. Ia bekerja namun tidak lama ia pun resign karena berbagai macam alasan seperti atasannya yang pemarah atau tidak sesuai dengan gaji dan apapun. Sedangkan Joko juga sama seperti Ivan. Namun alasan utamanya adalah gaji yang ia terima tidak pernah sesuai dengan kebutuhannya. Karena apa? Kedua orang ini selalu uangnya habis bahkan belum sampai akhir bulan. Karena mereka tidak bisa memanage uang yang mereka terima. Mereka sering berfoya-foya tanpa memikirkan hari esok. Bahkan apalagi sudah mengenal situs-situs judi. Mereka pun gelap mata, bahkan sering kali mengutang ke teman-temannya yang lain. Karena hidup yang terus seperti ini, kaya tidak, malah semakin miskin, semakin banyak hutang. Mereka berdua pun saat itu pada malam hari saling merenung satu sama lain, mengingat nasib yang tidak pernah mujur. Lalu timbullah ucapan dari Joko, bagaimana kalau kita pergi ke dukun? Lalu Ivan pun langsung berceletuk, dukun bagaimana? Ya kita pesugihan saja. Pesugihan apa? Ya nggak tahu. Kita tanya saja nanti ke dukunnya. Emang kamu tahu dukunnya di mana? Tanya Ivan. Joko pun hanya terdiam saja. Ia pun juga tidak tahu. Ya sudah, kata Joko. Nanti aku tanya sama orang-orang yang aku kenal. Dan setelah perbincangan itu, beberapa hari mereka tidak bertemu. Lalu akhirnya dipertemukan lagi. Joko pun tanpa basa-basi, baru saja ia duduk bersama Ivan. Dan Joko pun langsung mengucapkan bahwa ia tahu di mana tempat tinggal dukun yang sakti. Dan tanpa basa-basi mereka pun langsunglah pergi ke tempat dukun itu. Dan saat itu jam baru selesai sholat maghrib, di mana hampir-hampir jam 7 malam. Awalnya mereka berdua ini sangat antusias. Karena apa? Karena mereka sangat ingin cepat kaya secara instan. Sesampailah di tempat dukun itu, mereka pun melihat suasana rumah dukun itu sangat tidak mengenakan hati karena suasana yang sangat mencekam, gelap, remang-remang. Sontak yang awalnya mereka antusias, tiba-tiba Joko dan Ivan ini nyalinya menciut. Lalu mereka pun seperti tidak ingin masuk ke dalam rumah dukun itu. Dan Joko pun memutarkan tubuhnya untuk kembali ke motornya. Baru saja mereka berjalan beberapa langkah menuju ke motornya. Tiba-tiba dukun itu keluar dari rumahnya seperti tahu bahwa ada orang yang sangat butuh bantuan. Lalu dukun itu pun berteriak, "Hei, Joko, Ivan, sini." Joko dan Ivan pun terkejut. Bagaimana mungkin dukun ini tahu nama mereka? Joko pun pelan-pelan melihat ke sumber suara. Ternyata dukun itu sudah sampai tepat di belakangnya. Joko yang tidak menyangka bahwa dukun itu sudah berada dekat di belakangnya. Ia pun berteriak kaget karena juga takut. Karena bentuk dari dukun ini sangat menyeramkan. "Saya tahu maksud kamu datang sini." Joko pun dengan masih jantung yang berdebar-debar. Seperti Ivan juga sama. Dan Joko pun dengan nada yang bergemetar, ia bertanya ke dukun itu, "Bagaimana mungkin Mbah tahu nama kami berdua?" "Ya saya kan dukun, pasti saya tahu. Bahkan niat kalian pun saya tahu. Kalian ingin kaya kan?" Masih dengan bibir yang bergemetar, Joko pun kembali bertanya kepada dukun itu, "Iya Mbah, awalnya saya memang ingin cepat kaya. Namun tiba-tiba saya merasakan takut.
"Sudah," kata dukun, "ini sudah kepalang tanggung, masuk saja dahulu." Ivan dan Joko pun dengan sangat ragu-ragu mengikuti dukun itu masuk ke dalam rumahnya. Sesampai di dalam rumahnya, ia melihat sangat banyak benda-benda yang asing di pandangan mereka berdua, seperti keris atau jenglot atau juga jelangkung dan benda-benda aneh lainnya. Dukun itu pun menawarkan beberapa jenis pesugihan, mulai dari babi ngepet, tuyul, dan nama-nama lainnya yang Joko tidak tahu pelafalannya. Joko pun bertanya satu demi satu jenis pesugihan apa yang tidak memberatkan mereka berdua. Dan pesugihannya adalah memelihara 3 kuntilanak, di mana 3 kuntilanak ini setiap malam Jumat Kliwon itu harus dipuaskan hasratnya. Dan hanya itu saja syaratnya. Ivan pun menatap Joko, Joko pun juga menatap Ivan. Mereka tersenyum seperti tersenyum nakal, karena mereka berdua ini adalah laki-laki bujang yang sangat juga berhasrat terhadap wanita. Namun kan kuntilanak walaupun wanita, tapi ini adalah makhluk halus. Mereka pun mengangguk bersamaan. Lalu dukun itu pun langsunglah melafalkan beberapa mantra-mantranya. Dan di mana dukun itu awalnya bilang, "Nanti akan saya kenalkan 3 kuntilanak ini." Dan Joko, Ivan pun mulai kembali hatinya berdebar-debar. Entah itu takut atau senang. Mereka belum mengerti atau tidak mengerti apa yang mereka rasakan. Beberapa menit kemudian, dukun ini masih terus melafalkan mantranya sambil meniup-niup asap yang sudah mulai mengepul di ruangan kecil itu. Dan samar-samar Joko dan Ivan ini mulai melihat ketiga sosok kuntilanak ini. Dan ketika mereka melihat lebih jelas wajah dari sosok kuntilanak ini, mereka yang sangat takut bahkan mundur beberapa meter, karena sosok kuntilanak ini sangat menyeramkan. Bahkan Joko pun terkencing-kencing di celananya. Sedangkan Ivan tidak kuasa menahan rasa takutnya. Ia pun pingsanlah kala itu. Joko yang melihat Ivan yang sudah pingsan, ia pun dengan sangat teramat ragu bilang kepada dukun itu, Mbah, kami takut mbah. Bagaimana kalau tidak jadi?" Dukun itu pun langsung berhenti melafalkan mantranya sambil menghembuskan nafas panjang. Dukun itu pun bertanya, "Bagaimana kalian? Kalian ingin cepat kaya, dan ini kayanya sangat praktis. Tapi kalau kalian takut ya sudah, saya hanya ingin membantu." Dan perlahan-lahan ketiga kuntilanak itu pun menghilang dari pandangan Joko. "Ya mbah, maaf mbah, awalnya memang kami mau, namun mental kami belum siap untuk itu." "Ya sudah," kata dukun itu. "Kapan waktu kalau kamu sudah siap, datang saja ke sini. Saya siap membantu." Dan beberapa waktu ketika Joko ditemani oleh dukun itu, seperti diberikan nasihat-nasihat yang bahkan Joko tidak mengingat nasihat dari dukun itu karena rasa takut yang masih terus menguasai tubuhnya. Tak lama kemudian Ivan pun tersadar dari pingsannya. Ivan yang tubuhnya bergetar hebat karena ia juga sangat takut. Ivan pun mengajak pulang Joko tanpa menegur dukun itu. Dukun itu hanya tersenyum-senyum saja melihat mereka berdua karena sangat konyol sekali. Mereka ingin pesugihan, namun tidak berani melihat sosok yang akan mereka pelihara. Dan Joko, Ivan pun berpamitan. Mereka pun kembalilah ke rumah. Malam itu sudah hampir jam 10 malam. Ivan dan Joko pun menjelang sampai ke rumah. Mereka berbincang berdua, di mana mereka mulai tersadar bahwa tidak ada yang praktis. Walaupun instan juga sangat menakutkan. Sejak saat itu, Ivan dan Joko tidak mau lagi menghambur-hamburkan uangnya. Lebih baik ia bekerja keras daripada ikut pesugihan, dan itu sangat menakutkan. Dan cerita pun selesai. Oke, bagaimana ceritanya tadi? Menyeramkan? Mungkin. Tapi bagi saya konyol. Bagaimana tidak? Mereka ingin pesugihan, namun tidak berani melihat apa yang nantinya mereka pelihara. Ya, 3 kuntilanak. Sebaiknya kalau ingin kaya, kerja keras. Daripada pesugihan yang ujung-ujungnya juga pasti minta tumbal,
lebih baik kerja keras. Walau hasilnya tidak sepadan, paling tidak kalian tidak akan tersiksa ketika akan mati atau di akhirat nanti. Apa adanya tapi hidup aman tentram daripada kaya tapi dilanda rasa takut setiap harinya. Nah, sebelum saya undur diri, kembali lagi saya ingin mengingatkan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe sebelum tutup videonya. Dan saya Adil undur diri, sampai jumpa di episode-episode lainnya. See you.